Sebelumnya, 35 peserta telah berjuang menjadi 21 besar hingga 16 besar, dan kini 15 besar. Dari seleksi 15 besar kali ini akan menjadi 10 besar. Tak hanya itu, 10 besar peserta nantinya akan berhak melakukan perjalanan studi tour di Dubai. Dan 5 besar lainnya akan berkesempatan mengikuti seleksi lagi. Inilah I Am Presiden. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di I Am Presiden, the reality TV show Academy Program tahun 2012-2013. Bersama saya Ica Ninda. Dan saya Denny Eka, pemirsa, di mana dalam acara ini nantinya kita akan menemukan bakat-bakat calon pemimpin muda yang inovatif, inspiratif, dinamis, berkualitas untuk visi 2030 Negara Republik Indonesia. Ya, dan tentunya kali ini kita telah menemukan ke-15 besar finalis yang tentunya selangkah lebih dekat untuk gelar I Am Presiden yang pertama dan juga hadiah total senilai 1,7 miliar rupiah. Pastinya episode di babak kali ini akan lebih lagi ya, Cak ya. Betul lebih seru sekali. lagi karena pastinya ini merupakan 15 terbaik yang sudah dipilih oleh Dewan Juri. Tetapi sebelumnya akan kita perkenalkan dulu Dewan Juri yang akan bertugas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu Dr. Aris Armunigar SH MH. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga serta peraih gelar doktor termuda. Apa kabar Bu Monik? Wow, hijau ya sekarang ya. Segar banget pakai hijau ya. Dan juri kita yang kedua yaitu Bapak Puji Karyanto SSM Hum. Beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga dan juga peneliti pada unit kajian kebudayaan Jawa Timur. Apa kabar Pak Puji? Ya, dan juri kita yang ketiga adalah Bapak Dr. Muhammad Asmi. Beliau adalah Presiden Direktur PT CMG Global, Program Director I Am Presiden, peraih kualifikasi DBA in Management International American University Los Angeles, MBA in Management California State University USA, BBA in Management Asian Institute of Management Philippines, dan Leadership Program di JFK Harvard Business School of Government Boston USA, dan juga selaku Ketua Dewan Juri. Selamat datang Bapak. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan para finalis dalam menyampaikan visi dan misi mereka. Tentunya juga debat yang sangat luar biasa dengan Dewan Juri. Untuk itu langsung saja Ica, untuk kita yang pertama. Untuk yang pertama datang dari Makassar, seorang ayah dengan 8 orang anak, ini dia Saparudin. Ya, selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu. Pasti deh kalau Ibu yang ada di depan kami ini pasti aura yang beliau berdua yang ada di sebelah kiri saya ini pasti sudah berbeda gitu ya. Saudara-saudara sekalian, Indonesia telah memasuki era baru, era di mana kita tidak lagi menjadi bangsa penonton. Saudara-saudara sekalian, untuk mempersiapkan Indonesia menjadi negara industri terbesar dunia, maka saya akan membangun kota-kota besar di seluruh wilayah di Indonesia, kota-kota baru yang pada akhirnya akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, salah satu program inti saya dalam program percepatan negara Indonesia menjadi negara industri baru adalah program percepatan desa menuju kota. Kementerian saya sudah mengidentifikasi ada 200 lebih titik di Indonesia yang berpotensi untuk kita kembangkan menjadi sumber-sumber pendapatan negara di bidang gas. Oleh karena itu sektor pendidikan tetap akan kita benahi. Tahun ini juga saya akan mengirim 1.000 tenaga ahli untuk belajar di negara-negara maju yang pada akhirnya dalam 2 tahun ke depan mereka akan kembali untuk membangun wilayah-wilayah
yang akan kita jadikan basis-basis industri. Saudara-saudara sekalian, tentu kita perlu belajar pada negara-negara maju di dunia. Dan insya Allah dalam beberapa hari ke depan saya bersama 7 orang peserta akan berkunjung ke Dubai untuk belajar secara langsung bagaimana negara maju mengubah bangsanya dalam waktu 20 tahun. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Safarudin. Secara keseluruhan kalau saya boleh memberikan penilaian, dari 4 kali saya mendengar pidato Bapak, tampaknya justru ada penurunan cara penyampaian. Saya tidak tahu apakah karena Anda sudah semakin tidak betah di Jakarta begitu, karena ada sesuatu yang menurut saya sangat berubah. Bapak Presiden Safarudin, ya saya setuju dengan pandangan Pak Dr. Fuji, di mana ada sedikit penurunan daripada presentation Pak Safarudin kalau diperbandingkan pada beberapa hari yang lalu ataupun daripada hari yang pertama kita mengadakan audisi, di mana presentasi Anda lebih berbeda kalau kita lihatkan daripada hari ini. Kenapa dengan Safarudin ini ya? Iya. Mungkin karena dia sudah rindu dengan keluarganya setelah berpisah sekian lama di karantina. Tapi semoga saja yang terbaik ya yang diraih oleh Safarudin nantinya. Betul sekali. Dan sesaat lagi kita akan saksikan Presiden wanita kita. Kali ini giliran Shirley Anavita dari Pra-Audisi Jakarta. Di tahun 2030 ini, Indonesia kian membuktikan kepada seluruh dunia bahwa kita mampu memberikan eksistensi dan kontribusi dalam percaturan global, sehingga mengidentifikasi masalah yang terintegrasi ke dalam negeri, di dalam kawasan Asia Tenggara, dan dalam tingkat internasional, maka terdapat 5 masalah yang harus segera diselesaikan, yaitu kemiskinan, kriminalitas, korupsi, pendidikan, dan kesehatan. Saya sebagai Presiden 2030 bersama seluruh elemen masyarakat Indonesia akan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang cerdas, mandiri, dan berintegritas. Bagaimana Anda bisa membuktikan kelebihannya sistem service charge yang Anda maksudkan itu lebih menguntungkan daripada sistem tarif yang diamalkan oleh negara sekarang? Karena sistem ini telah berlaksana lebih 67 tahun ya. Jadi apakah buktinya sistem Anda itu lebih berkesan daripada sistem pemerintahan yang ada sekarang? Ya, terima kasih Bapak sudah meluruskan pertanyaannya. Ya. Bagaimana cara membuktikannya adalah kita ambil sebuah contoh. Ketika satu barang impor masuk ke Indonesia dengan pajak yang tinggi, maka sudah barang tentu barang impor tersebut akan yang pertama menggunakan cost produk barang tersebut, kemudian kena pajak dan bea cukai, sehingga barang yang tadinya 10.000 bisa dijual dengan harga 50.000. Sedangkan dengan adanya bebas pajak, harga barang asli tersebut bisa diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa mendapatkan barang tersebut dengan harga yang lebih murah, begitu Bapak. Gitu. Ya, Presiden wanita kita satu ini memang tidak kalah saing dengan presiden pria lainnya ya, Denny ya. Tampaknya semakin panas persaingan di 15 besar ini, dan perwakilan yang satu ini datang jauh dari Makassar tentunya untuk meraih mimpinya untuk menjadi the first I'm President tentunya. Untuk itu Dewan Juri yang terhormat dan juga pemirsa di rumah, ini dia Mudrikan Hidayat Hidayat Nacho. Nacho. Semangat boleh Pak. Ya boleh banget, harus bahkan. Tapi jangan get-geti gitu Pak ya. Bapak yang super semangat, saya yang ngos-ngosan. Apa ya, kontennya juga menarik, semangatnya juga oke, gantengnya juga konsisten. Rakyatku Indonesia, kita adalah bangsa besar dengan potensi yang besar
dan juga harapan yang besar, mimpi yang besar, dan kemampuan untuk mewujudkan mimpi secara besar. Rakyatku Indonesia, izinkan saya sebagai Presiden Indonesia untuk menyampaikan visi dan misi Indonesia 2030. Visi yang ada tentunya adalah visi yang berhubungan dengan kebangsaan kita, keindonesiaan kita. Mewujudkan Indonesia menjadi kekuatan dunia baru, menjadikan Indonesia sebagai negara maju, mandiri, dan makmur dengan pengelolaan sumber daya secara paripurna. Adapun target yang ingin kita capai saudara-saudara antara lain menjadi kekuatan ekonomi 7 dunia di tahun 2030 dan akan berlanjut menjadi keempat di dunia pada tahun 2040 dan 2050. Tentu saja hal ini akan kita dapatkan melalui kepercayaan bersama antara pemerintah, rakyat, dan kita adalah bagian dari dunia, maka kita akan terbuka dan melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Bersama Anda, satu negara, satu masa depan, satu Indonesia, masa depan Indonesia. Bahwa pembebasan tanah itu sering menjadi problem krusial untuk pembangunan infrastruktur. Apa terobosan yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi itu? Karena sejak 13 tahun yang lalu, kurang lebihnya itu sudah ada Perpres yang mengatur tentang itu. Tapi faktualnya di lapangan akan sangat susah. Karena apapun yang namanya ganti rugi, pasti tidak disukai oleh masyarakat. Bagaimana Bapak bisa melakukan terobosan agar tanah yang terkena proyek infrastruktur bisa berubah menjadi ganti untung untuk masyarakat kita? Baik, terima kasih banyak Pak Puji. Salah satu bahaya laten yang tetap ada di tahun 2030 adalah konflik agraria atau konflik yang berhubungan dengan tanah. Dan ini tetap masih akan ada, terutama pembangunan kita yang sangat masif di 2030. Di 2013, 18 tahun yang lalu, ini juga masih ada, di mana ketika kemudian terjadi sebuah proyek, ini ada pembebasan lahan, di posisi tersebut masyarakat yang selalu dirugikan. Langkah konkret yang saya lakukan adalah bahwa di bidang birokrasi kita, saya sebut dengan SITIKA, Informatika Birokrasi atau Birokrasi Informatika. Jadi lebih efisien, itu sudah diterapkan sejak saya menjadi menteri 18 tahun lalu di bidang pertanahan tentunya dalam hal ini, di bidang agraria. Nah, setelah di bidang birokrasi tersebut aman, maka kemudian pencatatan ini akan rapi dan semua tidak ada penyelewengan termasuk sengketa antara pemilikan siapa yang berhak atas tanah tersebut, dan pemerintah harus membayar tanah tersebut sesuai dengan harga ekonomis, bukan harga di mana masyarakat tidak punya posisi tawar. Nah, jadi yang saya lakukan adalah bahwa ketika proyek tersebut berada di tingkat nasional, maka yang bertanggung jawab adalah pemerintah pusat. Ketika proyek tersebut berada di tingkat daerah atau lokal, maka yang harus membayar proyek tersebut adalah pemerintah daerah atau dinas-dinas terkait yang melakukan pekerjaan tersebut. Jadi masyarakat harus dibayar sesuai dengan harga ekonomis dari tanah daerah tersebut sehingga kemudian masyarakat untung. Ya, dan tidak kalah luar biasanya, finalis kita selanjutnya adalah seorang dosen dari Universitas Samratulangi Manado dan juga menyelesaikan gelar masternya di Italia. Wow. Dan tampak di sana ada pendukungnya dengan memakai kaos I Love Manado. Dewan juri yang terhormat dan juga hadirin sekalian, inilah Heart Runtuwene dari Manado. Merdeka! 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 Sekalipun kita sudah maju modern, hal itu kita agungkan sebagai nasionalisme kita. Indonesia is mother city of world. Indonesia, ibu kota dunia. Akan menjadi pusat perdagangan, akan menjadi pusat investasi, akan menjadi pusat peradaban. Itulah ide keberanian saya, membuat Indonesia ibu kota dunia. Dan hal yang pertama akan saya lakukan adalah akan saya sampaikan saat ini. Saudara-saudara, Amerika Serikat berani memindahkan untuk kawasan bisnisnya dari Washington, District of Columbia, Washington DC ke New York. Sehingga segala bentuk bisnis finansial itu berada di New York dan Washington DC sebagai ibu kota Amerika Serikat. Australia dari Sydney dan Melbourne pindah ke Canberra. Malaysia, tetangga kita, serumpun kita,
Ketiga 1980, jalanan macet, padat, terbersit dalam seorang pemikir dunia yang mengatakan dia sebagai Little Soekarno. Tun Dr. Mahathir Muhammad menyampaikan bahwa Malaysia harus berubah. Salah satunya memindahkan tahun 1999 dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, 25 km sebelah selatan dari Kuala Lumpur. Itu hal yang cerdas dan luar biasa. Dan ini juga yang akan saya ambil. Saya akan menampilkan ide secara berani. Memindahkan ibu kota pemerintahan Jakarta ke daerah yang kita akan bicarakan bersama. Sebagai bentuk efisiensi dan peradaban kita akan lebih maju lagi. Untuk itu saya harapkan, marilah kita bersama memikirkan untuk kita bersama maju ke depan. Memang masa lalumu adalah masa lalumu. Masa laluku, masa laluku. Habibie katakan, masa depan adalah milik kita, milik Indonesia, merdeka. Tapi jangan begitu keras, Pak. Sekarang zamannya 20-30. Kalau menyampaikan sesuatu cadangan itu di parlemen, begitu mungkin banyak oposisinya yang menentang kita ya. Ya, Pak Hart. Menurut saya semangat boleh, Pak. Ya, boleh banget, harus bahkan. Tapi jangan get-geti gitu, Pak ya. Ya. Kalau menari mesti lembut, Bu, tapi Gitu. kalau pidato Soekarno atau pidato apa yang Boleh, ingin Pak, tapi memancing jangan keberanian, ngegeti saya gitu, pikir Pak. berani. Heeh. Memang semangat boleh, tapi jangan cenderung ngeget-geti gitu, Pak ya. Ya, terima kasih. Nah, akibatnya Bapak yang super semangat, saya yang ngos-ngosan. Kalau orang Belanda bilang tuh kami sosolen gitu, Pak ya. Mungkin sama dengan Pak Asmi dan Bu Monik tadi, bahwa memindahkan ibu kota mungkin memang merupakan salah satu program yang dapat menjadi solusi. Pemerintahan, Nah, iya, pemerintahan, menjadi pusat program pemerintahan, pemerintah. ibu kota tetap. Memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke tempat lain mungkin bisa menjadi salah satu program untuk alternatif solusi, tetapi tidak merupakan satu-satunya. Sehingga menurut saya apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, persis seperti yang katakan oleh Bu Monik tadi, sepertinya malah tidak lebih baik dari visi kemarin yang lebih komprehensif. Begini ya, baik. Setelah dari Sulawesi, kita akan beralih ke Katulistiwa. Kita ada kontestan dari Pontianak. Ini dia Aditya Pradewo. Generasi pelurus dan kita sama-sama teriakan Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Tanggung jawab pertama pemimpin adalah mendefinisikan kenyataan. Tanggung jawab terakhir pemimpin adalah mengucapkan terima kasih. Ya, menurut saya Anda layak jadi presiden. Terima kasih Bapak. Indonesia, pusat kehidupan dunia yang mandiri dan visioner. Adalah visi yang kita harapkan dapat menjadi satu buah pedoman untuk membuat Indonesia lebih baik. Perubahan untuk menjadi lebih baik adalah keinginan setiap orang. Akan tetapi merupakan satu buah kesalahan apabila kita ingin berubah tapi tidak berusaha. Karena berubah itu adalah pilihan. Indonesia Mandiri adalah satu buah pondasi dasar. Indonesia Visioner adalah kacamata harapan untuk melihat masa depan kita. Untuk mencapai hal itu ada dua hal atau dua sistem yang akan kita lakukan. Sistem pertama adalah National Independent System. Sistem kedua adalah International Investing System. Dan rakyat Indonesia untuk meraih semua itu bukanlah hal yang gampang. Dan banyak tikus-tikus yang harus kita perangi. Oleh karena itu para generasi muda, mari kita semua yang ada di sini kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Boleh saya ajak Anda semua kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita. Kita tahu bahwa Indonesia lahir dari banyak sekali perbedaan. Anda ikuti saya, banyak perbedaan suku, agama, kepercayaan, budaya. Akan tetapi ada satu hal yang mengikat kita dan membuat kita sangat luar biasa hingga hari ini yang bernama Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, pemuda Indonesia, mari kita jadikan pemuda Indonesia generasi penerus, generasi pelurus, dan kita sama-sama teriakan Indonesia Jaya. Indonesia Jaya.
Indonesia jaya! Indonesia jaya! Tanggung jawab pertama pemimpin adalah mendefinisikan kenyataan. Tanggung jawab terakhir pemimpin adalah mengucapkan terima kasih. Sekian dari saya, selamat malam, sampai jumpa, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam Indonesia jaya! Iya Pak, sudah boleh duduk lagi Sudah atau boleh, belum sudah Pak? boleh, silakan. Maaf. Tadi mereka suruh berdiri, suruh duduk lagi Pak ya. Siap, Ibu. Kalau nggak kasihan nanti Pak ya. Siap. Baik, mandiri dan visioner. Kemandirian semacam apa yang menjadi unifikasi dari Bapak? Karena saya banyak mendengar beberapa presiden ketika campaign atau ketika memaparkan program itu juga ngomong mandiri. Tapi mandiri ala Pak Adit itu yang seperti apa? Siap, terima kasih Ibu. Saya pernah menyampaikan sebelumnya, mandiri itu adalah hal atau kata yang sangat luas, di mana segala sektor berada di dalamnya. Dan pada saat kita berkata mandiri berarti semua hal terpenuhi, Ibu. Tapi saya sebagai presiden, saya bukan berarti cuma mengatakan mandiri kemudian tidak ada action. 5 finalis sudah tampil di hadapan para dewan juri dan juga Anda di rumah. Betul sekali, dan presiden kita kali ini adalah presiden yang memiliki umur yang relatif muda, tetapi tidak kalah dengan yang sudah lebih dewasa dari dia ya. Langsung saja berasal dari Surabaya, ini dia. Abdul Jabar. Sebelumnya kita telah berbicara tentang Rumah Besar Indonesia, di mana visi Indonesia 2030 sebagai negara yang adidaya, maju dan beradab sebagai sebuah atap rumah. Kemudian ada 6 pilar-pilar yang berdiri kokoh sebagai pencapaian utama di tahun 2030. Dan fondasi utama untuk menghasilkan rumah yang kokoh adalah stabilitas politik dan penegakan hukum. Maka hari ini kita akan berbicara tentang apa manfaat dari rumah besar itu. Di tahun 2030, Indonesia akan menjadi negara swasembada dan tahan pangan, sekaligus menjadi pengekspor hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan hasil laut terbesar di dunia. Atas nama stabilitas, banyak hal yang kemudian dibatasi. Misalnya, perbedaan pendapat diminimalkan. Kan begitu. Media diseragamkan. Dan masih banyak yang lainnya, kemerdekaan berserikat dibatasi. Malaysia tetangga kita pernah menerapkan itu. Ada konsep ISE, Pak ya. ISE. Kita juga ada undang-undang darurat dan sebagainya. Sekarang sudah dicabut ya. Bagaimana kemudian Anda sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang kepala pemerintahan menjamin bahwa stabilitas kita perlukan. Tetapi semua hal yang menjamin hak rakyat untuk berserikat, berkumpul, mengemukakan pendapat dan sebagainya dapat tetap terjamin. Karena biasanya sekali lagi, pemerintah yang menyukai stabilitas itu punya kecenderungan untuk otoritarian. Terima kasih. Tentang pendewasaan politik. Salah satu langkah konkretnya adalah dengan sertifikasi calon anggota DPR, dan ada masukan juga untuk sertifikasi calon bupati maupun wali kota, bahkan gubernur seperti itu. Dengan sertifikasi tersebut, maka kualitas pembuat regulasi, pembuat kebijakan siapa itu yang juga Anda akan bayangkan meningkat. untuk mensertifikasi, Pak? Iya, Bapak. Yang Anda bayangkan untuk melakukan proses sertifikasi itu siapa? Baik, kami sebagai pemerintah akan membentuk badan sertifikasi calon anggota legislatif dan juga badan sertifikasi, intinya seperti itu. Kemungkinan akan sangat ditolak, Pak, karena kan pemerintah juga ada partainya. Nah, Partai-partai non pemerintah akan sangat menolak, Pak. Baik, begini Bapak. Jadi saya tidak hanya satu arah melalui badan tersebut, tapi juga ada pendewasaan politik melalui konstituen. Ketika mereka sudah cerdas, mereka merasa perlu adanya sertifikasi, tentu proses ini dua arah begitu ya. Mereka tentu akan memilih calon-calon anggota legislatif yang mendukung hal tersebut. Jadi ketika pemerintah menyampaikan bahwa kita ada tujuan utama yaitu meningkatkan kualitas anggota DPR dengan sertifikasi, lalu kita mencerdaskan pemilihnya, maka mereka tentu akan mencari siapa kira-kira yang juga setuju dengan kebijakan tersebut. Jadi ada dua arah yang tentu ini juga tidak hanya kekuasaan atau kewenangan seorang presiden, tetapi juga harus didukung oleh seluruh rakyat yang sudah mulai dewasa pemikiran politiknya. Ya, menurut saya Anda layak jadi presiden. Terima kasih Bapak.
Seharusnya bagi seorang presiden itu mampu meyakinkan rakyatnya untuk bisa bersama-sama dengan beliau dan menyetujui bahwa program beliau akan berhasil, gitu kan? Iya. Tapi ketika saya tadi mendengar Bapak pidato, mah ekspresinya Bapak lempeng aja gini. Ya, selanjutnya kita akan beralih tetap di Pulau Jawa. Kita akan jalan-jalan ke Bandung. Ini dia kontestan kita selanjutnya yaitu Yawaris Abdillah. Ya, Yawaris Abdillah adalah finalis yang mendapatkan kesempatan kedua untuk mendapatkan kesempatan masuk lagi di panggung. Seperti apakah kesempatan keduanya kali ini? Apakah keputusan juri tepat untuk memberikannya kesempatan kedua? Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia yang masih memberikan kepercayaan tertinggi ini kepada saya. Sehingga saya masih bisa berdiri di sini sebagai Presiden Republik Indonesia. Terkait dengan visi yang pernah saya sampaikan beberapa waktu lalu pada saat pidato kenegaraan saya akan membawa bangsa Indonesia menjadi tonggak dan mercusuar dunia. Dan terkait dengan visi itu, maka saya akan mengambil beberapa langkah kebijakan di bidang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Bangsa Indonesia telah diprediksi oleh IMF untuk 30 tahun ke depan akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 5 terbesar di dunia. Tetapi itu tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia sendiri. Sehingga ini akan menjadi sebuah bom waktu yang seakan-akan bisa meledak pada waktunya. Dan untuk itu, saya akan mengambil beberapa langkah, beberapa kebijakan dan strategi di bidang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Untuk pertumbuhan ekonomi, saya akan membangun usaha berskala besar setingkat BUMN dengan master dan market plan yang jelas, baik di domestik ataupun internasional. Kemudian saya akan memodali perusahaan-perusahaan berskala nasional agar menjadi perusahaan berskala internasional dan multinasional dengan memberikan asistensi government to government, merger, dan akuisisi ke negara-negara lainnya. Kemudian saya akan memberikan kemudahan dan pelayanan negara yang mudah, serta istimewa kepada setiap perusahaan yang memiliki modal besar untuk melakukan ekspansi ke dalam negeri. Dan untuk mengakhiri pidato saya ini, karena saya sedikit tidak bisa bernyanyi, saya akan memberikan sedikit pantun. Ke pasar membeli semangka, semangka dimakan tak bersisa. Rakyatku tercinta, kalian adalah saya dan saya adalah kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pantunnya ya. Iya, sedikit tidak menyambung, Iya. Pak. Terima kasih, Pak. Kita butuh presiden yang nyeni kan, suka Iya. berpantun dan sebagainya, biar lebih humanis. Tidak kurang support dengan gaya dan juga aksi Anda, walaupun kita telah melakukan beberapa proses eliminasi, sehingga kita Dewan Juri mengambil satu tindakan untuk mengambilkan, memberi peluang kepada Anda untuk memasuki lagi di dalam acara pidato kali ini. Saya amat kecewa dengan penyampaian Anda, karena saya tidak nampak satu strategi yang amat jelas. Seharusnya bagi seorang presiden itu mampu meyakinkan rakyatnya untuk bisa bersama-sama dengan beliau dan menyetujui bahwa program beliau akan berhasil, gitu kan? Iya. Tapi ketika saya tadi mendengar Bapak pidato, mah ekspresinya Bapak lempeng aja gini. Tampaknya Seru ya. memang Dewan Juri sekarang ini sudah semakin selektif ya dalam Betul. memilih peserta ya untuk melaju ke babak selanjutnya. Karena seharusnya memang seorang finalis M Presiden apalagi yang akan melaju ke babak selanjutnya memang harus benar-benar yang terbaik dari putra Betul. daerah di seluruh Indonesia pastinya. Dan selanjutnya ini juga merupakan putra terbaik ya dari daerah Parahyangan sana. Betul. Dimana ini ada- juga merupakan salah satu finalis dari favorit dari Dewan Juri. Betul, langsung saja ini dia
Mojang Kota Bandung Yen Afriani. Permasalahan yang muncul saat ini tidak terlepas dari permasalahan di masa lampau. Kriminalitas terjadi karena adanya kesenjangan sosial dan juga kemiskinan. Namun hal tersebut bisa diminimalisir dengan pertumbuhan ekonomi yang baik. Pertumbuhan ekonomi yang baik tidak terlepas dari ketahanan nasional yaitu politik dan juga hukum. Saya sebagai presiden terpilih tahun 2030 memiliki visi, yaitu menjadikan negara Indonesia menjadi ikon dunia yang memiliki daya tarik dan nilai jual. Marilah seluruh rakyat Indonesia kita bersatu untuk dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan dan apa yang kita yakini. 100% I can, even 1000%, yes, we can. Yakin, berani, pasti bisa. Yeah. 1000 time, yes we can. Together with me. Yeah. Ya, melihat kepada visinya Ibu Presiden lebih ingin melaksanakan satu pelaksanaan visi yang stabil dengan perancangan penstabilan politik dan hukum, dan ingin mengembangkan juga program wisata dan ekonomi kerakyatan. Saya ingin melihat dari pilar-pilar yang Anda strategikan ini, bagaimanakah Anda melaksanakannya untuk menjadi satu strategi yang lebih efisien untuk membawa negara Republik Indonesia ini sebagai sebuah negara yang maju dan merakyat. Kali ini saya sebagai oposisi, Bu Yen. Dan Ya. sebagai oposisi Kotumben saya gitu Pak, kotumben. Apa karena sudah kalah saingan sama Pak Asmi gitu? gak berani kewalat nanti. Tadi di pembukaan, Ibu menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu akan menekan angka kriminalitas. Saya minta diberikan logika penjelasan kenapa atau apa korelasinya antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan penurunan angka kriminalitas. Karena kalau kita belajar dari negara-negara yang sudah maju, yang terjadi malah kebalikannya. Jepang pertumbuhannya tinggi, di sana juga ada yakuza, merupakan kejahatan terorganisir. Di Cina ada triad, di Italia ada mafioso dan sebagainya. Karena tindak kriminalitas tidak lain disebabkan oleh kesenjangan ataupun kemiskinan yang ada. Oleh karenanya, dengan pertumbuhan ekonomi yang baik akan banyak membuka lapangan pekerjaan dan juga kesenjangan akan menjadi minim, tindak kriminalitas akan berkurang. Mengapa Bapak sebutkan tadi di Jepang, di Cina, seperti itu? Karena kita memiliki budaya yang berbeda. Indonesia memiliki negara mayoritas 99% adalah Islam. Sehingga kita dibentuk pribadi yang memang tidak skeptis seperti Jepang ataupun Cina, bahwa keberhasilan itu menjadi tolak ukur. Tetapi Indonesia kita melakukan yang terbaik, kita dapat memberikan kontribusi, apapun hasilnya itu kembali kepada ikhlas, kembali lagi kepada agama yang dianut mayoritas oleh bangsa Indonesia. Begitu Bapak, terima kasih. Iya, Ibu Yen. Mendengar apa yang Ibu ungkapkan atas atau apa yang Ibu argumentasikan terhadap apa yang ditanyakan oleh Pak Puji, cukup dengan ikhlas. Apakah iya itu merupakan jati diri dari bangsa Indonesia yang bisa mengakibatkan angka kriminalitas itu menurun, yaitu ilmu ikhlas saja, Bu? Ya sudah, ikhlas saja, hari ini dapat 1000 daripada nggak dapat. Ya sudah, ikhlas saja, hari ini jadi maling daripada jadi rampok, gitu. Apa iya Ibu dengan ilmu tadi sesederhana tadi mampu menekan angka kriminalitas? Kok saya tidak yakin. Kalau demikian, saya semakin yakin memilih Anda sebagai presiden saya. Terima kasih. Oke, sepertinya finalis yang satu ini cukup tahan banting nih. Ini juga merupakan salah satu favorit dari Dewan Juri. Ini dia datang dari Yogyakarta, Faisal Arif Arif Kamil. Kamil. Hari ini saya sangat bahagia berbicara
sekali lagi sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2030 di depan seluruh rakyat Indonesia. Saudaraku sebangsa, bangsa Indonesia, untuk melanjutkan pemerintahan ini, maka Indonesia harus melanjutkan visi kami 5 tahun sebelumnya, yaitu menjadi pusat perdagangan dunia dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dan tetap memedulikan permasalahan sosial publik di bidang sosial dasar. Untuk itu, kami memiliki langkah-langkah yang amat sangat strategis untuk mempercepat laju pertumbuhan dan pemerataan serta meningkatkan pelayanan sosial yang sudah Anda rasakan selama 5 tahun terakhir. Reformasi birokrasi. Birokrasi kita tidak lagi menggunakan New Public Management. Sejak 5 tahun terakhir kami sudah bergeser menjadi New Public Services, di mana Anda semua, segitiga demokrasi antara negara, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi bersatu padu untuk mengembangkan birokrasi dengan teknologi New Public Services dengan penggunaan teknologi informasi tercanggih di tahun 2030. Kemudian ada beberapa yang kami rasakan dalam 5 tahun terakhir terkait dengan kelembagaan dan kementerian yang akan kita evaluasi kerjanya. Karena tidak efektif dan itu memberatkan APBN kita dalam pelayanan sosial kepada Anda, sehingga evaluasi harus kita lakukan. Dan yang terakhir adalah alokasi strategis 4 sektor dari APBN untuk pelayanan sosial. Yang pertama di bidang pedesaan, itu meningkatkan kredit ke bidang pertanian, infrastruktur listrik, serta internet di seluruh wilayah Indonesia. Lalu yang kedua, sektor informal perkotaan. Bagaimana UKM dan kebutuhan kelas menengah, bawah, dan kelas menengah itu dapat dipenuhi di wilayah informal perkotaan. Selanjutnya adalah kita akan mengembangkan orientasi ekspor yang sudah kuat. Kita akan kembangkan lagi di seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Lalu yang terakhir adalah sektor sosial dasar, di mana Anda semua akan digratiskan dalam biaya pendidikan hingga perguruan tinggi, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi, serta peningkatan gizi. Setelah itu pendidikan formal tersebut, lalu kesehatan, dan masalah yang terbaru adalah pemberdayaan masyarakat di wilayah Indonesia bagian timur. Terima kasih, itu adalah kelanjutan dari pemerintahan saya. Ayo bersama kami membangun bangsa Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. Pertanyaan saya tidak berat-berat, Pak, karena saya tertarik dengan syariahnya. Saya kebetulan PNS, Pak, dan saya akan bertanya, karena saya tertarik dengan konsep syariahnya tadi, masihkah di era kekuasaan Bapak besok, saya sebagai PNS itu masih dibatasi jumlah istri saya, Pak? Karena itu bertentangan dengan syariah, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang masalah jumlah istri ya, di PNS itu kami sekali lagi memegang pedoman bahwa negara harus mengenal setiap warga negaranya, di mana dia tinggal, pendapatannya berapa, orang mana, tapi negara tidak berhak untuk mengatur rumah tangganya. Negara tidak berhak untuk mengatur masalah-masalah informal dan pribadinya. Sehingga dia mau beristri lebih dari satu, itu tidak masalah. Jadi terserah bagaimana. Karena sekali lagi, mohon maaf memang, ini permasalahan. Kita harus membedakan antara masalah publik dengan masalah private. Jadi kita harus membedakan. Terkait dengan enam agama yang ada di Indonesia itu juga sebenarnya pemerintahan kami kurang sepakat, karena agama itu adalah hak sosial dan hak private Anda sebagai warga negara, bagaimana memeluknya seperti itu. Jadi negara tidak akan pernah mencampuri urusan pribadi. Yang penting Anda gratis kesehatannya, Anda gratis pendidikannya, Anda sehat, dan Anda dapat bersekolah sampai setinggi-tingginya dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian kita. Mantap. Kalau demikian, saya semakin yakin memilih Anda sebagai presiden saya. Terima kasih. Ya, Bapak Presiden, saya juga yakin memilih Anda sebagai presiden. Terima kasih, Pak. You broke my heart, totally broke my heart. Aduh. Semaput saya, Pak. Pingsan saya.
Begitu saya memuja presiden yang satu ini, ternyata presiden saya kali ini bersekutu dengan Mr. Saiful dalam hal poligami. Tapi mungkin Bapak merupakan presiden yang akomodatif, memahami, bahkan sangat memahami kebutuhan dan keinginan warganya. Tapi bagaimana dengan warga yang ini, Pak? Dan yang satu ini juga merupakan salah satu kandidat yang kuat juga, seorang presiden wanita yang juga difavoritkan oleh ketiga dewan juri kita. Dan ini juga merupakan favorit saya, Ica. Betul. Langsung saja ini dia dari Surabaya, Isna Nurfitria. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak ragam suku budaya yang membuktikan keberagaman etnik dan juga suku yang dinamis di Indonesia. Karena beragam karakteristik individu yang dimiliki Indonesia, tentu permasalahan yang dihadapi pun akan semakin kompleks. Akan tetapi, harapan rakyat Indonesia hanya tertuju pada satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Selain pendidikan yang membuat sebuah negara maju, saya meyakini perhatian kepada publik adalah hal yang paling penting. Perbaikan dalam hal transportasi, kesehatan, dan perbaikan lingkungan merupakan hal yang krusial untuk mewujudkan sebuah negara maju. Oleh karena itu, sebagai Presiden Indonesia, saya mempunyai visi Indonesia 2030, kembali ke alam, mewujudkan Indonesia sejahtera, aman, dan tentram. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, untuk mewujudkan visi ini, maka saya mempunyai beberapa program kerja yang saya rangkum dalam beberapa poin. Yang pertama, mengembangkan transportasi massal dan gerakan hargai dan cintai, aku suka transportasi publik. Transportasi di Indonesia di tahun 2030 akan dibangun dengan sinergisitas antara jenis transportasi publik satu dengan yang lain. Dengan kereta, bus dengan AC, dan juga dengan harga terjangkau. Kita akan membangun transportasi Indonesia dengan kunci sinergisitas, aksesibilitas, dan juga kenyamanan. Program yang kedua adalah mengembangkan pengolahan sampah di Indonesia sebanyak dengan program 3R, reduce, reuse, dan recycle. Mengapa hal ini penting? Karena berdasarkan data di tahun 2013 yang lalu, Indonesia menghasilkan 80.000 ton sampah per hari dengan 90% sampah yang tidak didaur ulang. Tentu hal ini akan sangat membahayakan bagi alam. Dan karena itulah sampah di masa 2030 tidak akan lagi dibakar secara tradisional, tetapi diwujudkan dengan pengelolaan sampah yang mewujudkan dalam 3 aspek. Yang pertama, prioritas masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan tekanan sosial dari masyarakat untuk menimbulkan rasa malu bagi pembuang sampah sembarangan. Dan yang ketiga, edukasi sejak dini bagi masyarakat untuk menghargai alam. Yang ketiga adalah mengembangkan dan memperbaiki kuantitas serta kualitas ruang hijau di setiap kota di Indonesia dan normalisasi sungai serta optimalisasi sungai sebagai objek wisata di Indonesia. Kita kenal Indonesia adalah negara yang memiliki banyak lautan, tetapi tidak pernah dioptimalisasikan secara baik. Dan itu termasuk dengan sungai-sungai yang hanya dibiarkan dengan sampah yang mencemari. Karena itulah di tahun 2030 saya berencana menjadikan sungai sebagai the kingdom of heaven, kerajaan surga, di mana sungai akan dikembangkan sebagai daerah wisata. Dan yang terakhir adalah mewujudkan gerakan strategis menjaga kesehatan, sayangi alam, alam akan menjagamu. Di tahun 2030, pemerintah akan melarang penggunaan styrofoam. Walaupun di tahun 2013, kenyataannya masyarakat Indonesia masih banyak menggunakan styrofoam. Dan mengembalikan penggunaan kertas daur ulang sebagai kebutuhan utama, tidak lagi terbatas hanya pada styrofoam. Indonesia di tahun 2030 akan memasuki era globalisasi di mana masyarakat dan dunia akan semakin bersaing. Tapi saya yakin
Di balik persaingan, Indonesia tetap harus menjaga alam karena kita hidup di Indonesia, kita menjejak tanah Indonesia, kita menghirup intisari Indonesia. Dan karena itulah tetap sayangi Indonesia. Tetap jaga alam bersama-sama, kita tidak dapat berdiri sendiri tetapi saling membutuhkan dan saling bekerja sama. Indonesia sejahtera, aman dan tentram. Kalau tentram, aman dan sama seperti kita hidup di dalam surga. Ya, sama juga seperti ibu surga di dalam hati saya. Berkaitan dengan strategi untuk melaksanakan satu sistem transportasi publik, bagaimanakah Ibu Presiden menstrukturkan permasalahan di dalam negara daripada tahun 2013 ini sehingga ke tahun 2030 ini yang sangat membimbangkan negara Republik Indonesia dengan permasalahan kemacetan. Apakah strategi yang terbaik bagi Ibu untuk mengatasi permasalahan ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Asmi. Seperti program saya yang pertama adalah mengembangkan transportasi massal dan gerakan hargai dan cintai, aku suka transportasi publik. Saya melihat berdasarkan pengamatan di tahun 2013 bahwa transportasi publik di Indonesia sudah banyak, tetapi pelayanan dan kenyamanan serta keamanan yang dirasakan oleh pengguna itu masih kurang. Dan karena itulah kami di tahun 2030 akan mengembangkan sebuah gerakan transportasi publik yang berbasiskan MRT atau Mass Rapid Transit, di mana ada sebuah transportasi yang tidak hanya cepat, tetapi mengangkut banyak orang dan juga nyaman. Dan yang kedua adalah mengembangkan sistem smart card. Dengan kartu ini saya adopsi dari Malaysia, di mana Malaysia ketika menggunakan kereta atau monorail, mereka hanya membeli sebuah kartu, yang kartu tersebut sudah ada harganya atau berapa tarifnya untuk daerah-daerah tertentu, dan ketika ternyata kita tidak sampai ke daerah tertentu, maka kartu dikembalikan dan uang juga akan dikembalikan. Itu yang saya inginkan. Kenapa? Karena untuk harga, ini hal yang sangat penting. Masyarakat Indonesia memerlukan transportasi yang aman dan juga murah. Bus kota dan bus antar kota, dan tidak hanya bus kota dan bus antar kota yang ber-AC, tetapi juga untuk transportasi massal yang ada di kecamatan-kecamatan, agar masyarakat kita tidak lagi tertarik membeli kendaraan yang notabene itu adalah imporan dari negara luar, tapi lebih menghargai produk dalam negeri sendiri. Krisna, Iya, sebenarnya Ibu adalah salah satu favorit saya, dan saya berharap karena ini merupakan seleksi terakhir untuk siapa yang akan berangkat ke Abu Dhabi dan siapa yang akan pulang kampung, mestinya memang Ibu akan lebih cetar membahana untuk hari ini. Tetapi tampaknya memang ada sesuatu yang kurang pas Ibu. Ketika memberikan jawaban sangat luar biasa, tetapi ketika tadi menyampaikan pidatonya memang ada yang kurang maksimal gitu ya. Ya, 10 peserta sudah memaparkan visi dan misinya saat menjadi presiden di tahun 2030. Lalu, bagaimana dengan 5 presiden selanjutnya? Apakah lebih baik atau justru lebih buruk? Nantikan I Am Presiden selanjutnya, sekaligus eliminasi 5 orang dan penentuan siapakah 10 orang yang berhak melakukan perjalanan di Dubai. Jangan sampai ketinggalan I Am Presiden. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur.